ada satu komplek di daerah Jakarta Selatan. Nah, ada satu waktu di tahun 2014, ada satu sapam baru gitu, Nat. Sapam muda, umurnya 24 tahun, namanya Agus, kita sebut aja. Oke. Nah, di malam itu untuk pertama kalinya selama seminggu dia kerja di sana, dia harus masuk shift malam, jam 6 sore mulai sampai jam 6 pagi. Si Agus ini shift malam sama Pak Burhan namanya. Umurnya sekitar 60 tahunan dan dia udah jadi sapam senior lah di sana. Sampai sekitar jam 12 malam. Dan mereka harus mencar lah buat ngasih tahu jam keluarga komplek itu buat mukulin tiang listrik. Mereka berdua sepedaan tuh mencar. Biasanya sekitar 10 menitan abis ngeterin komplek itu, sapam-sapam itu ketemuan lagi di pos ronda depan, yang tempat mereka ngumpul pertama. Terus masuk jam berikutnya mereka ngiter lagi. Pokoknya gitu terus sampai jam 5 pagi lah. Singkat cerita jam 12 aman, ngiter jam 1 aman, jam 2 aman. Nah, masuklah ngeronda di jam 3 ini. Dan akhirnya Agus ngerasain hal yang aneh di komplek ini pas jam 3 pagi dia ngeronda. Pas jam 3 pagi itu Agus mencari sendiri. Dia ngelewatin blok pertama dan blok kedua, ya biasa aja, nggak gimana-gimana. Ngetokin tuh tiang listrik, tong, 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 gitu jam 3. Nah, pas masuk ke blok 3, Agus tuh ngerasa kayak, kok dia ngayuh sepedanya berat banget. Padahal pas Agus sudah ngiter dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi itu kan dia nggak ngerasa ada apa-apa kan, aman-aman aja kan. Dan sampailah di tiang listrik yang harus dipukul sama Agus di blok 3 ini. Nah, pas banget emang tiang listrik yang harus dipukul sama Agus ini persis di depan rumah kosong ini. Pas Agus turun dari sepedanya buat ngetok tiang listrik itu, Agus tuh denger kayak ada suara gitu dari dalam rumah kosong itu. Ya kalau si Agus nih kayak nyari-nyari sumber suara dari mana gitu kan. Pas nggak nemu asal suara dari mana, si Agus tiba-tiba denger lagi, Nat, dari rumah kosong itu ada suara kayak sini gitu, suara cewek, dan dia tuh denger dari atas rumahnya gitu. Jadi kayak rumah ini tuh gede banget dan 2 tingkat. Pas Agus nengok ke lantai 2 kasar sumber suara itu, si Agus tuh bener-bener ngeliat jelas banget, Nat. Dari dalam lantai 2 itu ada jendela. Nah, dia lihat ada kuntilanak berdiri di jendela itu. Aduh. Jelas banget berdiri, kuntilanak gede gitu loh. Si Agus ini bener-bener takut banget. Dia langsung kayak balik lagi ke sepedanya. Dia ngetok tuh cepet tuh yang kayak teng teng teng. Abis itu dia ngayuh sepedanya kencang lagi tuh. Tapi baru beberapa kayuhan, tiba-tiba rantai sepeda tuh copot. Terpaksa lah dia harus turun dan nenteng sepedanya buat jalan, buat ngejauhin dari rumah itu. Nah, pas Agus lagi nenteng sepedanya sambil jalan, lagi-lagi Agus tuh ngerasa kayak berat banget. Tapi bukan sepeda yang berat, Nat. Dia tuh ngerasa badannya yang berat gitu loh. Buat jalan tuh berat banget. Di situ Agus sudah ngerasa capek. Dia mau berhenti tapi takut. Pas lagi jalan nenteng sepedanya, tiba-tiba Agus ditelepon sama Pak Burhan. Diangkatlah sama Agus kayak, "Pak Burhan, kenapa Pak?" Pak Burhan tuh suara tuh kayak rada panik gitu lah. Ngomong ke Agus kayak, "Gus, kamu udah ngelewatin rumah tua di blok 3 itu belum?" Agus nanya kayak, "Iya, udah Pak, kenapa emang?" Pak Burhan ngomong lah, "Gus, maaf Gus, saya lupa ngasih tahu. Kalau kamu jam 3 lewatin situ, kamu harus berhenti terus nyapa rumahnya. Kalau nggak penunggu rumahnya ngikutin kamu." Aduh. Tapi si Pak Burhan belum ngomong ke Agus. Agus kan baru tahu juga kan, akan hal ini kan. Bener-bener Agus tuh gelagapan banget lah dan takut banget. Jadi dia tuh mau ngomong apa, mau jawab apapun juga diem. Beres banget Agus matiin telepon. Tiba-tiba Agus denger dari belakang dia persis ada suara cewek kayak ngomong, "Berat nggak Mas?" Pas Agus nengok ke belakang, ternyata ada kuntilanak, Nat, lagi ada di punggungnya si Agus ini. Jadi selama ini nih si Agus tuh ngegemblok kuntilanak yang dia lihat di rumah kosong itu. Anjing. Jadi cerita kali ini tentang satu keluarga kecil. Untuk orang tuanya kita sebut aja bapak sama ibu ya. Anaknya sebut aja namanya Yoga. Background keluarga ini tuh keluarga yang lumayan berkecukupan. Ditambah Yoga yang udah nikah sama istrinya, namanya Ira, belum kerja dan ngandelin duit bulanan dari bapak. Sampai akhirnya setelah setahun Yoga menikah sama Ira, bapaknya tuh meninggal. Berbulan-bulan Yoga sama Ira bertahan di rumah ibu tuh udah gak mau kasih uang sepeser pun buat Yoga sama Ira. Di situ Yoga tuh gak terima banget. Akhirnya Yoga sama Ira tuh milih buat pakai jalur pintas. Mereka ke dukun untuk minta kekayaan secara instan. Tapi gak berhenti di situ aja. Mereka minta kalau bisa ibu tuh diganggu aja sama dalam tanda kutip jin kiriman dari dukun itu. Beberapa hari kemudian setelah pulang dari dukun itu, Yoga sama Ira tuh jadi sering keluar rumah. Bukan karena kerja tapi shopping. Malamnya sekitar jam 7, ibu sholat lah, nangis-nangis. Dia tuh sedih karena Yoga berubah. Selesai sholat, ibu tuh nyoba buat tidur. Pas udah ketiduran, ibu kan tidurnya posisinya terlentang. Nah terus dia tuh ngerasa kayak ada kuku orang yang jalan di lengannya dia gitu loh, Jadi kayak nyakar tapi nggak yang sampai berdarah gitu. Iya benar. Dan itu pelan banget. Terus karena ibu bingung, dia nyoba buka mata sedikit. Terus ngelirik lah ke kanan. Ternyata ada sosok gede banget, warnanya hitam, lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke lengannya ibu.
Di situ ibu kaget banget dan langsung merem. Terus balik badan ngebelakangin si sosok itu. Tapi tiba-tiba ibu tuh denger kayak ada suara dari jendela kamarnya. Suaranya tuh kedengarannya kayak ranting pohon yang kena ke jendela gitu Moy. Karena posisinya pas banget di hari itu tuh lagi hujan deras dan anginnya tuh juga kenceng. Akhirnya ibu mau ngecek lah. Dia jalan, nyalain lampu kamarnya. Terus akhirnya ibu bukalah hordengnya. Dia buka hordengnya pelan-pelan ke arah kanan. Pas udah kebuka, ibu kaget banget. Ada sosok hitam gede yang tadi lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke jendela kamar ibu. Set, tatap-tatapan berarti tuh. Tatap-tatapan Moy. Wow. Akhirnya ibu langsung nutup hordengnya lah kenceng sambil teriak astagfirullah. Tiba-tiba lampu rumah tuh mati semuanya. Ibu merinding terus dia takut banget. Dia langsung bacalah surat-surat pendek sambil berusaha nyari lilin di sekitar rumahnya. Pas ketemu lilinnya, ibu nyalain. Ibu duduk di meja makan sambil berdoa. Ibu gak berhenti zikir sama istighfar. Pas ibu lagi istighfar, astagfirullahaladzim berkali-kali, tiba-tiba dari arah belakang tuh ada suara perempuan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu gue merinding banget lagi. Nah, di tahun 2013-an ada satu keluarga, suami istri dan anaknya umur 20-an tahun lah. Kita sebut aja namanya Yuni. Datanglah ke desa ini. Nah, mereka semua, Yuni dan orang tuanya, nginep di rumah saudaranya mereka. Nah, di desa itu, saudara keluarga Yuni ini juga tinggal bertiga. Suami, istri, sama satu orang cewek yang seumuran juga sama Yuni, namanya Sarah. Pas banget hari itu, tepat di hari Kamis malam. Ya, which is malam Jumat kan. Singkat cerita, nah sekitar jam 12-an malam, semua satu rumah udah pada tidur. Yuni tuh gak bisa tidur Nat, karena dia lapar. Dia mau ngebangunin orang rumah gak enak. Akhirnya dia keluar tuh ke ruang makan buat nyari makanan. Ternyata makanan rumah mereka kosong, habis semua. Karena Yuni juga tahu ada warung yang buka 24 jam, akhirnya Yuni mutusin buat keluar rumah buat beli makan. Beli makanan di warteg itu. Nah sekitar jam 12-an malam, Yuni jalan ke warteg itu, dan ternyata warteg itu buka Nat. Dan emang sepi pengunjung gitu, lagi sepi kayaknya malam itu. Pas dia masuk ke dalam wartegnya nih, kosong, penjaganya gak ada. Yuni manggil lah kayak, misi pak, bu. Berkali-kali dipanggil sama Yuni, tapi gak ada yang nyaut sama sekali nih. Sampai akhirnya Yuni mau keluar tuh, karena ya wartegnya lagi sepi kan, mungkin gak ada orangnya kan. Nah pas dia balik badan, akhirnya ada orang yang nyaut dari dalam. Maaf mbak, lama, mau pesan apa? Ternyata yang ngejaga tuh ibu-ibu. Ya udah tuh Yuni milih makanan, dan si ibu itu ngambilin. Ibu yang ngomong, ini mbak makanannya. Nah Yuni ini fokus banget makan karena dia lapar banget kan. Dia nunduk tuh, liatin makanannya aja sambil nyuap. Pas dia lagi fokus makan, dia tuh ngerasa kayak di depan dia, kayak di balik kaca warteg makanannya itu, kayak ada orang berdiri tapi gak gerak-gerak Nat. Dia berdiri diem aja gitu. Akhirnya nengok lah nih si Yuni ke depan. Pas Yuni nengok, ternyata dia ngeliat si ibunya lagi diem aja, ngeliatin Yuni sambil senyum-senyum juga. Bener-bener kayak diem matung sambil senyum ngeliatin Yuni gitu loh Nat. Gue mulai merinding ya anjing. Dia tuh mikir kayak, ini kenapa aneh, gue lagi makan kenapa diliatin sama ibunya. Pas si Yuni juga curi-curi pandang liatin ibunya, akhirnya si ibu tuh langsung masuk ke dalam warteg. Lanjutlah si Yuni makan lagi. Pas Yuni lagi makan, dia denger Nat, di dalam warteg itu, berarti kan di belakangnya juga kan. Dia denger kayak ada orang komat kamit. Dia tuh gak tahu kayak suara orang ngaji atau orang komat kamit, pokoknya tuh ngomong kayak bahasa Jawa, kayak ngomong-ngomong gak jelas gitu loh. Nah suaranya tuh dari dalam wartegnya itu, Dari dapurnya itu. iya si Yuni denger dari situ. Seketika Yuni tuh langsung nengok lah ke arah belakang warteg itu. Dia tuh kayak celingak-celinguk nyari kayak, itu suara apa, sumber suara tuh dari mana gitu. Nah pas dia lagi nengok-nengok ke arah dapur warteg itu, tiba-tiba Nat, dari balik etalase kaca makanan itu, si Yuni ngeliat ada sundel bolong berdiri gede banget. Langsung nongol tiba-tiba gitu loh. Pas lagi berdiri, si sundel bolong ini ngomong kayak, enak mbak makanannya. Fuck. Di situ tuh Yuni langsung bangun. Dia tuh langsung lari keluar warteg, dan dia tuh udah gak mikirin soal bayar-membayar lah. Pas dia keluar warteg, di seberang warteg itu kan ada kuburan kan. Dia nengok lah ke arah kuburannya. Pas dia nengok ke arah kuburannya, dia tuh ngeliat kayak banyak banget pocong berdiri di depan kuburan itu. Oh shit.